Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Happy Brothers. Di video kita kali ini, kita akan unboxing dan review SH Figures Kamen Rider Daburu Fang Joka. Jadi bagaimanakah kualitas figur ini? Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli figur ini? So, langsung saja kita saksikan di video kita kali ini. Kamen Rider Daburu Fang Joka adalah super form dari Kamen Rider Daburu. Di form ini bergantian si Philip yang berubah menjadi Kamen Rider, bukan lagi si Shotaro. Di form ini merupakan salah satu form yang cukup unik ya di Kamen Rider Daburu karena memiliki base form yang berbeda daripada form lainnya. Sekilas proporsinya cukup oke ya, dengan khas Fang Joka yang bergerigi di beberapa bagian tangan dan juga kaki. Bisa kita lihat untuk warna dari tubuhnya yaitu putih di sebelah kanan dan hitam di sebelah kiri. Untuk bagian kepala sendiri bisa kita lihat berbeda dengan form Daburu biasa ya. Untuk tanduknya sendiri agak berbentuk lebih lebar dan juga memiliki motif gerigi. Begitu pula dengan bagian sekitar kepala serta embossnya. Untuk bentuk mata juga memiliki motif gerigi dengan warna merah terang di compound eye. Untuk bagian tubuh sendiri bisa kita lihat untuk detailing dan paint job sudah cukup rapi. Di bagian dada, emboss simbol Fang dan Joker juga sudah cukup rapi. Di bagian shoulder pad bisa kita lihat juga ada bagian yang runcing ya di kedua shoulder pad. Untuk menggerakkannya harus sedikit hati-hati. Begitu pula di bagian lengan juga ada sisi yang bergerigi seperti ini. Emboss yang berada di sekitar lengan juga cukup detail ya. Begitu pula dengan bagian braceletnya. Untuk bagian belt atau double driver juga memiliki detail yang sudah cukup bagus, mirip dengan milik Kamen Rider Daburu form yang lainnya. Di bagian pangkal paha juga memiliki guratan-guratan halus ya, dengan emboss yang juga cukup rapi. Yang membedakan juga di bagian paha, yaitu sisi tajam ini yang khas dari Kamen Rider Fang Joka. Hingga di bagian betis di kedua belah sisi juga terdapat part yang tajam seperti ini. Di bagian ankle, untuk pelindung ankle-nya juga memiliki tanduk kecil yang juga detail dan sedikit tajam ya di kedua belah sisi kanan dan kiri. Untuk bagian sol kaki tidak ada perbedaan yang berarti, detail yang juga cukup bagus. Aksesoris yang kita dapat di SHF ini diantaranya adalah beberapa pasang optional hand seperti ini. Lalu tentu saja kedua gaya memori yaitu Joka. Untuk Fang Memory sendiri bisa kita ubah seperti ini menjadi
mode untuk ditancapkan ke beltnya. Lalu juga ada arm saber yang lekat dengan bagian lengan. Lalu untuk aksesoris di bagian pundak yaitu shoulder saber. Kita juga mendapatkannya seperti ini ya, yang nantinya bisa kita pasang di bagian bahu. Kita juga bisa memegang shoulder saber di tangan seperti ini. Lalu yang terakhir adalah maximum saber yang kita letakkan di bagian ankle. Dan bisa juga kita padukan untuk finishing atau maximum drive dari Kamen Rider Fang Joker. Untuk mengganti part ini usahakan berhati-hati ya, karena ada beberapa part yang tajam di sisi tubuh Kamen Rider ini. Usahakan tidak sampai melukai tangan. Next, untuk artikulasi di bagian join leher tidak ada masalah. Kita bisa leluasa menggerakkan ke segala arah dengan cukup luas. Lalu untuk bagian torso atau bagian join di perut, kita bisa lihat tidak ada masalah ya. Bahkan double driver yang menancap dengan Fang Memory tidak begitu mengganggu untuk pergerakan membungkuk ke depan maupun ke belakang. Bisa juga leluasa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Lalu untuk shoulder pad, seperti biasa kita bisa adjust untuk kita buka dan tutup ya, agar pergerakan di join lengan bisa maksimal. Kita bisa buka dan tutup seperti ini. Untuk pergerakan di pangkal lengan juga tidak ada masalah. Kita bisa gerakan dengan cukup luas. Bahkan untuk memutar 180 derajat seperti ini juga tidak ada masalah untuk sendinya. Untuk join siku juga sama, tidak ada masalah, berarti kita bisa tekuk joinnya lebih dari 90 derajat seperti ini. Untuk join pergelangan tangan juga tidak ada masalah, pergerakannya sudah cukup luas ke segala arah. Untuk beltnya sendiri sebenarnya ada sedikit artikulasi ya di memori fangnya. Kita bisa menggerakkan di ujung tanduk fang ini, dan juga kita bisa mengeluarkan dan memasukkan kembali Joker Memory ke dalam sisi kanan ya, untuk pose maximum drive. Harus berhati-hati juga agar aksesoris gaya memori yang kecil ini tidak sampai jatuh dan hilang ya. Untuk Fang memorinya juga kita bisa keluarkan. Memang tidak bisa kita ubah menjadi bentuk dino, hanya sebatas kita cabut seperti ini saja ya. Untuk berikutnya di join pangkal paha, tidak ada artikulasi yang mengganggu pergerakan ini. Kita bisa lihat dengan pose split seperti ini. Untuk pergerakan ke depan dan ke belakang juga tidak ada masalah ya. Next, untuk join lutut, untuk pergerakan ke belakang juga tidak ada masalah. Yang terakhir di join bagian bawah kaki, yaitu di join pergelangan kaki, juga tidak ada masalah. Untuk pergerakannya kita bisa atur ke seluruh arah ya. Begitu pula yang terakhir dengan join di telapak kaki, juga kita bisa lihat tidak ada masalah untuk pergerakannya.
Overall SAF ini secara proporsi ya lebih bulky daripada base body Daburu yang lain atau yang biasa. Untuk detail tidak diragukan lagi, seri Shinkocho Seiho ini lebih bagus dan lebih berisi daripada seri di SHF yang lama. SH Figuarts Shinkocho Seiho Kamen Rider Daburu Fang Joker dirilis pada tahun 2018 di bulan April dengan status reguler dan bandrol sekitar 6.000 yen atau untuk sekarang seharga sekitar 1.200.000 rupiah. Untuk seri ini sendiri pernah dirilis di tahun 2010 sebagai rilisan standar juga di seri yang lama. Lalu untuk beberapa kelebihan SAF ini menurut kami diantara lain yang pertama adalah detailing dan proporsi tubuh yang cukup bagus ya. Ada perbedaan dengan base body form dari Dabur yang lain. Lalu yang kedua adalah di bagian artikulasi untuk SAF ini sudah cukup bagus ya, karena memiliki model yang simple sehingga tidak ada join yang bermasalah untuk pergerakannya. Untuk kekurangan dari SAF ini sendiri menurut kami diantara lain adalah yang pertama untuk cat putih di sisi fang akan rawan menguning ya, dimakan oleh waktu jika terlalu sering untuk di-display. Lalu yang kedua adalah kita harus cukup berhati-hati ya jika ingin memainkan SAF ini, karena banyak part yang runcing yang bisa melukai kita ataupun somplak ya jika terlalu banyak tergesek atau bergesekan dengan sesuatu yang lain. Ya, demikian untuk review kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video-video review kita yang lain. Happy forever, bros for life, happy brothers. See ya bros.